Ya, aku ada sedikit pertanyaan buat Bu Yayu. Ya. Bagaimana perasaan Bu Yayu dengan kehadiran kita di sini? Bu Yayu, terima kasih sekali. Dan Bu Yayu ada terharu ya. Anak-anak perhatikan Bu Yayu datang ke sini membantu Bu Yayu. Walaupun Bu Yayu sendiri, tapi Bu Yayu tidak merasa sendiri karena kamu membantu Bu Yayu ya. Kita juga terima kasih Ibu. Iya. Ya. Terima kasih membantu memperhatikan Bu Yayu. Jadi Bu Yayu tidak merasa sendiri karena kamu ya. Ya. Apakah Bu Yayu merasa terbantu dengan kehadiran kita di sini? Sangat terbantu. Terima kasih. Terima kasih Bu Yayu. Nilai Anlis yang sangat mengena di hati kami adalah kepedulian. Karena dengan kepedulian kami belajar untuk lebih peka dengan sekitar kita. Selain itu, kita belajar untuk menghargai. Kami juga merasa bahagia ketika kami membantu orang lain sebagai bentuk kepedulian kami. Kepedulian tidak hanya berupa dengan barang, tapi juga sikap perilaku hingga kata-kata yang kita berikan pada orang lain. Selain belajar menjadi seorang pemimpin, kita juga belajar menjadi pribadi yang lebih peka dan takut akan Allah. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Jovita selaku ketua dari tim komunitas Anlis PPA Olas Nasi. Di sini saya sedang bersama Ibu Erika Diamayasari selaku kepala KTTK Kristen Gracia yang berada di Jalan Songko Lama. Nah, sekarang kita mau dengerin nih visi dan misi yang dimiliki oleh KTTK Kristen Gracia dari Bu Maya. Selamat siang Kak Jo, senang sekali hari ini TKK Gracia diberi kesempatan untuk memperkenalkan lebih dalam lagi. Visi dan misi dari TKK Gracia adalah menjadi lembaga pendidikan yang berdasarkan iman Kristiani untuk membentuk anak-anak yang berkarakter Kristiani. Sedangkan misi kami membentuk anak yang mengasihi Tuhan dan sesama, membentuk anak yang berintegritas dan mengembangkan potensi anak secara holistik. Holistik di sini adalah keseluruhan. Jadi setiap tumbuh kembang anak kami upayakan sehingga anak-anak boleh berkembang sesuai dengan tujuannya. Apa saja sih kegiatan ekstra yang ada di KTTK Kristen Gracia? Kegiatan ekstra yang ada di TK Kristen Gracia itu banyak sekali yang kami tawarkan. Antara lain ada menggambar, lalu ada menari, ada juga semua untuk anak-anak TKB, dan ada ekstra nasi. Itu Mbak Jo. Oh, banyak sekali ya Bu kegiatan ekstranya. Lalu untuk programnya itu ada apa saja ya? Program di sekolah kami juga banyak sekali. Antara lain yang kami adakan itu adalah satu program retreat. Program retreat itu khusus untuk anak-anak dari kelas TKB, di mana nanti anak-anak akan kami ajak untuk belajar mandiri, untuk diajak belajar bersosialisasi tanpa ada orang tua yang mendampingi, sehingga anak-anak lebih siap dan lebih maju lagi ketika nanti mereka masuk di SD. Selain itu, program yang kami tawarkan juga ada program menabung, di mana kami bekerja sama dengan Bank Rudo yang akan memberi fasilitas dan layanan ketika anak-anak menabung, mereka mendatangkan petugas di sekolah dan anak-anak belajar menabung. Ada juga program literasi, di mana kami bekerja sama dengan Ibu Lurah dari Kelurahan Lamper Lor untuk membaca buku, storytelling, dan juga mereka juga banyak sekali memberi buku ke sekolah ini sehingga kegiatan anak untuk berliterasi itu lebih terfasilitasi. Ada juga program vlog, di mana anak-anak itu belajar tentang
kesenian budaya yang ada di daerahnya, khususnya di daerah Jawa, sehingga anak-anak itu mereka lebih mencintai budayanya di kemudian hari. Ada juga program makan bersama yang kami laksanakan setiap 1 bulan sekali, dan itu kita bekerjasama dengan komite sekolah yang akan menyiapkan mereka menu-menunya, menyiapkan jenis masakan makanannya yang akan dimakan anak-anak, dan anak-anak sendiri harus melayani diri mereka sendiri, jadi tidak guru-guru yang melayani tapi mereka maju sendiri, mengambil nasi sendiri, mengambil sayur, lauk, mereka belajar kemandirian. Ya sekali Mbak Jo kalau program-program yang dilakukan oleh TK Indonesia ini. Wah, banyak banget ya Bu program-program yang ada di sini. Lalu untuk fasilitasnya ada apa aja ya Bu? Banyak sekali juga yang fasilitas yang kami sediakan, antara lain digitalisasi. Digitalisasi itu kami setiap kelas sudah ada smart TV, mana nanti anak-anak bisa belajar menggunakan smart TV tadi untuk melihat video, untuk melihat informasi, edukasi. Ada juga kami juga ada proyektor. Ketika kami menyampaikan materi, kami bisa menggunakannya. Banyak sekali, ada APE luar, APE dalam, semuanya itu kami berikan kepada anak-anak supaya apa? Supaya anak-anak lebih terfasilitasi untuk setiap kebutuhan mereka selama mereka belajar di tempat ini. Wah, dari kegiatan ekstra, lalu program dan fasilitas itu berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untuk SPP dan lain-lain? Biaya di tempat kami cukup terjangkau sekali Mbak Jo. Ya, untuk SPP kami dari range terendah itu 250 sampai 350, dan itu kembali lagi ke orang tua. Jadi kami tidak menyamakan untuk biaya-biaya untuk SPP. Jadi melihat dari kemampuan orang tua, kesanggupannya untuk membayar berapa sebagai dana SPP. Wah, sangat terjangkau sekali ya. Yuk teman-teman, kita daftarkan saudara-saudara kalian untuk bersekolah di KPTK Kristen Sekolah Gracia. Apa aja tantangan terbesar yang harus dihadapi dalam mengelola kegiatan di KPTK? Tantangan terbesar saat ini karena banyak sekali ya sekarang persaingan TK sekitar TK Gracia itu juga banyak sekali. Juga mereka juga menawarkan program-program yang menarik, fasilitas yang lengkap. Itu tantangan bagi kami. Lalu dalam menghadapi tantangan itu, saya sebagai kepala sekolah memberikan yang terbaik dulu untuk guru-guru kami. Ajak untuk belajar dulu sehingga mutu dari sekolah bisa terlaksana, dan ketika guru sudah pandai maka guru juga akan pandai untuk mengimplementasikan di dalam mengajar setiap harinya. Dan di sini kami juga tidak hanya sendiri tapi kami punya komunitas belajar di mana guru-guru itu nanti akan belajar bersama untuk berbagi praktik baik, dan kebetulan TK Kristen Gracia terakreditasi ALO dan sebagai sekolah penggerak juga, sehingga sebagai sekolah piloting untuk dijadikan contoh sekolah-sekolah sekitarnya. Seringkali saya diajak sebagai narasumber, diminta menjadi narasumber di tempat-tempat lain, berbagi praktik baik, berbagi ilmu, sehingga ilmu yang sudah TK Gracia dapatkan terlebih dahulu itu bisa bermanfaat dan berguna untuk sekolah-sekolah yang lain. Seperti itu untuk TK Kristen Gracia. Baik, terima kasih Bu Maya untuk waktu dan penjelasan yang sudah disampaikan. Semoga setelahnya banyak sekali anak-anak yang mau mendaftar di TK Gracia. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada TK Kristen Gracia. Selamat beraktivitas kembali, sukses selalu, Tuhan memberkati. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sifat Natalia Beker, saya panggil anak. Aku dari komunitas Andlis dari awal saksi, dan aku juga alumni dari KPTK Kristen Gracia. Hai, perkenalkan nama saya Carolina Marani, biasa dipanggil Olive. Saya berasal dari Andlis PPA Awal Saksi dan juga alumni KPTK Kristen Gracia.
Hai, aku Gregory Agung Nugraha, bisa dipanggil Tio. Aku adalah anggota komunitas Anlis BPA Welas Asih. Aku juga sebagai alumni KPTK Kristen Gracia. Shalom sahabat Anlis, perkenalkan nama saya Jupita Natania Valerik, biasa dipanggil Jupita. Saya berasal dari Anlis BPA Welas Asih. Saya juga merupakan alumni dari KPTK Kristen Gracia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Biasa Mariska Kusimajati, dapat dipanggil Via. Saya dari komunitas Anlis BPA Welas Asih. Saya juga alumni dari KPTK Kristen Gracia. Hai, perkenalkan nama aku Olivia Natali dari komunitas Anlis BPA Welas Asih. Menurut saya, kenangan yang paling berkesan adalah saat sekolah mengadakan pergi ke kantor pos, pabrik nisin, pabrik sari roti, dan juga rumah coklat. Di sana kami mendapat bagaimana cara menulis surat, bagaimana membuat roti, dan juga membuat coklat. Kami juga dapat melihat bagaimana cara pengiriman surat pos bersama teman-teman. Yang aku sukai dari KPTK Gracia adalah ruang kelas yang nyaman, bersih, ber-AC, dan fasilitasnya yang memadai. Mewarnai, sempoa, latih, dan berbagai kerajinan tangan lainnya. Dan yang paling berkesan bagi saya yaitu saat momen kelulusan, di mana para muridnya menampilkan berbagai macam bakat-bakatnya melalui pentas seni. KPTK Kristen Gracia mengajarkan saya untuk selalu memulai kegiatan dengan berdoa terlebih dahulu. Mereka juga mengajarkan saya untuk berbagi kepada teman-teman. Di pagi hari, guru-guru di KPTK Kristen Gracia selalu membawakan cerita Alkitab untuk murid-muridnya. Dari situlah saya belajar bahwa kasih Tuhan begitu besar dalam hidup saya, dan saya juga belajar untuk selalu mengasihi teman-teman. Guru-gurunya sabar dan selalu menyenangkan. Di saat ada yang berbuat salah, mereka tidak memarahi, tapi mereka mengajarkan dengan cara yang mengasihkan. Itu membuat proses pembelajaran kami menjadi lebih mudah dan selalu menyenangkan. Dan juga kedekatan antara guru dan murid itu menjadi lebih harmonis. Kedekatan itu membuat murid menjadi lebih aman dan juga nyaman. Murid juga memiliki tempat kedua dalam berkembangnya pola pikiran, kreativitas, dan kerohanian. Murid juga memiliki sebuah kemampuan dalam berkreativitas menjadi lebih tinggi, dan juga murid memiliki pola pikir yang lebih maju untuk bisa mereka kembangkan di dalam kehidupan mereka. Jadi, kemampuan yang masih berguna hingga saat ini adalah menghitung menggunakan sempoa. Dulu saya dan teman-teman diajar dan dilatih oleh guru yang ahli untuk menghitung menggunakan sempoa. Jadi setiap hari kami menghitung menggunakan sempoa. Dan hingga saat ini kami masih bisa menggunakan sempoa untuk menguasai hitungan matematika yang cukup sulit. Dan itu dapat meningkatkan kemampuan kami untuk menghitung secara sistematis, cepat, dan akurat. Shalom, perkenalkan nama saya Erika Diah Mayasari. Saya Kepala TK Kristen Gracia. Saya mengajak Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri usia 3 sampai 5 tahun bergabung bersama kami di KPTK Kristen Gracia yang beralamat di Jalan Sompok Lama nomor 5658 Semarang. Dan mulai tahun 2026 nanti KPTK Kristen Gracia akan tampil baru karena mempunyai gedung sekolah yang baru yang tentunya lengkap dengan segala fasilitas yang kami sediakan. Yuk, jangan ketinggalan. Kita bergabung bersama supaya KPTK Kristen Gracia semakin banyak menjangkau anak-anak Allah dan semakin menjadi berkat untuk sesama. Terima kasih, kami tunggu kehadirannya. Sampai ketemu kembali. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.